Baik, kita lanjut dengan dasar-dasar jaringan untuk episode dari jaringan dan komputasi awan. Saya kira semua sudah hampir tahu lah bahwa apa itu jaringan komputer. Bagaimana komputer satu terhubung dengan komputer yang lain melalui suatu switch, melalui suatu server sebagai pengelola, dan melalui router dan terhubung dengan jaringan yang lain. Katakanlah di kampus, ada jaringan untuk program studi ataupun fakultas A, ada yang fakultas B terhubung dengan menggunakan switch, kemudian ada server untuk server akademik, untuk server mahasiswa, untuk server keperluan pembayaran dan sebagainya. Dan juga terhubung dengan jaringan luas, jaringan perguruan tinggi di luar, jaringan perguruan tinggi di luar negeri, dan sebagainya. Dan juga terhubung dengan alumni ataupun mitra-mitra yang lain, atau masyarakat yang pengen. Dengan demikian juga di dalam satu korporasi ada direktorat A, direktorat B, direktorat C, direktorat D, dan sebagainya, yang saling terhubung sedemikian rupa, sehingga informasi mudah didapat, tetapi harus aman, harus punya kualitas tentu saja. Jangan sampai banyak informasi yang sampah. Nah, ini saya kira ada kuliah tersendiri terkait dengan switch, router, dan sebagainya. Nah, demikian juga ada jaringan, misalkan ada sistem teleponi. Ada handphone terkait dengan sistem telepon, ada cellphone yang terhubung, kemudian dengan service provider yang terkait dengan wireless misalkan. Ada juga corporate website yang merupakan satu server yang saling kait-mengkait antara internal maupun eksternal. Nah, itu ada internet service provider terhubung, kemudian ada corporate wire LAN, ada campus wire LAN, dan sebagainya, yang saling terhubung. Baik itu menggunakan jaringan berkabel ataupun jaringan wireless. Nah, ini saling kait-mengkait yang merupakan bagian dari jaringan komputer atau jaringan informasi yang memberikan suatu nilai tambah, atau sekarang boleh dikatakan sebagai disruption. Nah, kemudian di dalam konteks setelah ada jaringan, ada laptop, ada desktop, kemudian ada server, ada switch, ada internet terhubung, kemudian ada namanya client dan server computing. Ada server, ada client. Nah, ada packet switching. Nah, ini adalah suatu contoh jaringan yang selama ini kita pelajari. Tetapi nanti kita lihat, ada namanya IoT, ada yang namanya cloud computing, dan sebagainya, untuk melengkapi kebutuhan akan proses informasi didapat, informasi disimpan, informasi dikirim di dalam suatu server, di dalam server tersebut akan diproses juga. Di dalam cloud kita proses, di dalam jaringan di dalam sensor bisa kita proses juga. Itu yang disebut dengan edge computing. Apakah kita lebih baik dengan menghitung di lokal, melakukan server di lokal, ataukah akan di cloud? Nah, ini tantangan untuk lebih detail antara edge computing dan cloud computing. Nanti bisa kita pelajari lebih detail lagi. Nah, saya kira di jaringan mungkin nggak sudah dijelaskan, ada jenis-jenis jaringan. Ada local area network atau LAN, ya sebagian dari suatu lokal. Ada yang kampus yang lebih luas dari local area network. Kemudian dalam satu kota, kita ada metropolitan area network. Kemudian lebih luas lagi adalah wide area network, WAN. Nah, ini adalah satu topologi dari jaringan. Bentuk-bentuk jaringan atau topologi, tiga utama yang ada itu adalah, yang pertama adalah star. Nah, star teknologi topologi ya ada satu inti, kemudian ada cabang-cabang yang terbuka. Artinya ya pusat terhubung dalam satu node.
pusat terbang node yang lain, terhadap yang lain. Sementara itu, ada jenis yang berikutnya adalah ring topologi, di mana antara node terhubung dengan sampingnya, samping kiri, samping kanan. Nah, kalau ada kegagalan dalam satu jaringan, pasti star ada keuntungan dan kerugian, ring ada keuntungan dan kerugian. Berikutnya adalah tentang teknologi bus. Nah, kalau ini ada satu bus yang menjadi connectivity antara node-node tersebut. Kalau node mati masih bisa terhubung. Jadi itu menambahkan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Berikutnya adalah teknologi nirkabel atau wireless communication plus internet. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai internet dan WWW, World Wide Web, atau bahasa Indonesia itu biasanya jaringan jagat jembar. Nah, saya kira pertumbuhan internet di Indonesia juga sudah luar biasa. Pertumbuhan konektivitas antar titik atau handphone juga semakin besar. Jumlah pelanggan handphone itu sudah di atas jumlah penduduk, mendekati 300-an, sekitar 300 jutaan. Sementara penduduk kita hanya sekitar 270 juta. Dan yang sudah terhubung internet pada tahun 2017 143 juta, tapi tahun 2020 itu sudah sekitar 170 juta. Nah, internet itu menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Ada host 1, ada host 2, ada router, ada gateway, ada router, ada gateway, ada host komputer, dan sebagainya. Itu saling kait-mengkait dengan suatu sistem komunikasi atau jaringan komputer yang telah dikembangkan oleh para ahli internet. Ini juga bisa terhubung lewat modem, lewat jaringan telepon, bahkan tentu saja juga menggunakan jaringan fiber optik, jaringan wireless, sehingga ada konektivitas antar, baik itu connect via LAN server, baik connect via dial-up, maupun connect via high-speed services, seperti fiber optik ataupun wireless broadband network. Nah, itu sudah jenis-jenis jaringan yang barangkali Anda bisa pelajari di kuliah jaringan internet. Nah, kemudian kalau kita lihat aplikasi internet dan web juga sudah berkembang cukup luas, mulai dari web 1.0, web 2.0, mungkin sekarang web 4.0. Nah, bagaimana awalnya hanya satu arah ke broadcasting, artinya satu message itu bisa dibaca, bisa diakses oleh multiple user. Nah, tetapi sekarang user pun bisa memproduce konten, memberikan suatu interaktif komen kepada server tersebut. Nah, ini aplikasi internet dan web sudah semakin banyak, sehingga sekarang ini telah menjadi disruption, baik untuk hal yang berkaitan dengan work from home ataupun work from everywhere. Internet menjadi suatu bagian yang sangat kontribusi yang luar biasa. Bagaimana orang bisa melakukan video conference dari rumahnya, bisa bekerja bersama, bisa pesan makanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu yang luar biasa. Ada microblogging, ada status update, ada newsfeed, ini salah satu perkembangan online media dan entertainment. Ini adalah referensi dari bahan kuliah yang ini.